sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Setelah seminggu libur, akhirnya chapter terbaru My Hero Academia muncul kembali di permukaan dan langsung berpindah ke sudut pandang lain, yakni pada konflik yang terjadi antara sesama mutan. Setelah lama menjadi pertanyaan, kini konflik yang menceritakan mutan akhirnya diberi panggung. Sekaligus di chapter ini adalah awal dari perkenalan backstory dari Soji Mezo yang sangat misterius. So tak perlu banyak basa-basi, di konten kali ini akan kita review chapter 370 dengan sepadat mungkin. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Rasisme. Chapter dibuka dengan backstory seseorang yang sedang diusir oleh warga dari desanya, di mana orang ini dapat dipastikan adalah seseorang yang berasal dari golongan yang memiliki quirk mutan. Selain mengusir, para warga juga melempari batu dan memaki dengan berkata kalau seorang mutan harusnya tak usah meninggalkan rumah sebab mutan memiliki wujud yang menjijikan. Pada akhirnya orang ini kemudian pergi dari desanya dengan memandang sungai yang diterjang gelombang yang sangat deras sembari menerima makian dari warga yang berkata kalau darah para manusia mutan adalah darah yang tercemar. Oke, tunggu sebentar. Ini belum jelas berbicara tentang backstory-nya siapa. Entah apakah ini adalah backstory dari Spinner atau backstory dari Mezo. Tapi nantilah kita bahas. Kemudian kita ke timeline saat ini, di mana saat ini menunjukkan situasi perkotaan dan juga Spinner yang sedang mengamuk. Kemudian ada Deku dari masa depan yang sekali lagi menjadi narator, di mana Deku menjelaskan kalau saat ini di perkotaan sedang terjadi kekacauan oleh massa yang dipimpin oleh Spinner. Tujuan Spinner ke perkotaan ini rupanya untuk merebut Kurogiri, karena Spinner telah diberi perintah oleh All For One untuk merebut Kurogiri yang diketahui sebagai Nomu tingkat tinggi. Artinya Kurogiri adalah aset di sini. Adapun pasukan pemberontak yang Spinner pimpin di kota terdiri dari anggota Paranormal Liberation yang didominasi oleh para mutan dan juga para simpatisan Paranormal Liberation yang juga berasal dari kalangan para mutan. Masa aksi yang ikut di belakang Spinner menurut perhitungan Deku ada sampai 15.000 orang. Sementara untuk polisi dan pahlawan yang menangani serbuan mutan ini hanya terdiri dari 200 orang. Ini benar-benar adalah sebuah bencana di mana pahlawan bakal berkonflik dengan masyarakat yang pro terhadap organisasi villain yang kalau salah-salah serang bisa-bisa pahlawan bakal dituntut karena menyerang warga sipil. Terlihat di salah satu panel menunjukkan seberapa ricunya masa aksi yang mayoritas adalah mutan. Bisa kalian lihat di sini, para mutan-mutan yang ada dari berbagai kota sudah berkumpul untuk menjadi simpatisan Paranormal Liberation. Nah, salah satu hero yang bertugas untuk menghadang pergerakan Spinner adalah Prison Mike, di mana kedatangannya di sini tidak hanya untuk menghadang serbuan mutan, tapi juga untuk melindungi Kurogiri dari upaya perebutan oleh Spinner. Karena kita tahu Prison Mike adalah kawan dari Kurogiri, atau yang dalam hal ini adalah Shirakumo Oboro. Tak butuh waktu lama untuk melumpuhkan serbuan massa, Prison Mike langsung memakai serangannya, yakni dengan cara berteriak. Harapannya dengan serangan suaranya ini bisa menundukkan para mutan. Tapi dengan cepat, para mutan yang memiliki quirk untuk menghadang serangan gelombang suara langsung menjadi tameng dan mengorbankan dirinya. Terlihat beberapa mutan dengan quirk yang beragam berusaha untuk mengcounter serangan gelombang suara milik Prison Mike. Karena Prison Mike yang syok melihat jurusnya ditelan mentah-mentah oleh massa aksi, kini ada salah seorang mutan hiu yang terbang untuk menyerang Prison Mike di udara. Tapi dengan cepat Prison Mike dapat menghindar berkat dorongan dari burung gagak yang sudah diperintah oleh Koji Koda. By the way, jika kalian lupa, Koda ini memiliki quirk untuk berkomunikasi dan mengendalikan hewan. Setelah berhasil selamat, Prison Mike lantas menanyakan di mana keberadaan Tentacle atau Mezo, yang kemudian langsung dijawab oleh Koda kalau saat ini mereka telah terpisah saat bertarung. Kemudian kita difokuskan kepada polisi dan hero yang sedang kerepotan menghadang para mutan, di mana jumlah mereka yang hanya 200-an dirasa tak bakal bisa menghadang serbuan mutan yang jumlahnya ada 15.000 orang. Lantas para polisi cuma bisa pasrah karena mereka juga tak bisa memakai quirk dengan bebas apalagi menyerang warga sipil. Nah, terungkap di sini ternyata mereka sengaja diserbu habis-habisan dengan tujuan untuk memisahkan satu persatu dari pihak polisi dan pahlawan, sehingga nantinya para massa aksi ini bisa menghajar polisi dan pahlawan satu persatu dengan mudah. Buset, ini anarkis banget anjir. Mutan versus mutan. Masih melanjutkan kerusuhan, di sisi lain ada Rocklock yang sedang dikeroyok oleh puluhan mutan, di mana Rocklock dengan angkuhnya berkata kalau mereka semua ini hanyalah preman jalanan yang disuruh oleh Spinner. Lantas para mutan ini makin emosi dan menghakimi Rocklock kalau mereka para mutan ini sebenarnya sudah muak dengan omong kosong para pahlawan, di mana para mutan ini memarahi Rocklock dengan berkata kalau seseorang yang berwajah manusia mana tahu dengan problem apa yang mereka alami. Maksudnya di sini adalah para mutan sudah lelah dengan omong kosong para pahlawan, karena meskipun pahlawan selalu
menyuarakan kesetaraan, tapi tetap saja rasisme terhadap golongan mutan masih terus-menerus terjadi, sehingga amarah para demonstran di sini adalah emosi yang selama ini mereka simpan. Kemudian para mutan yang lain juga mulai menyerbu para pahlawan lain. Salah satu yang menjadi target adalah Koji Koda, di mana Koda langsung dilucuti topengnya oleh salah seorang demonstran. Koda yang terdesak kemudian meminta kepada para demonstran kalau sebaiknya mereka berhenti melakukan kekacauan. Salah seorang mutan kemudian memaki balik Koda, di mana Koda yang berasal dari kota besar mana tahu dengan perasaan mereka. Yang kemudian orang ini memanggil Koda dengan sebutan pengkhianat. Buset. Ini pastinya berkaitan dengan di panel awal tadi, di mana para mutan di pedesaan ternyata mendapatkan perlakuan rasisme dari manusia non-mutan di pedesaan. Artinya mutan yang ada di kota tak mendapatkan perlakuan rasisme seperti mutan di daerah-daerah kecil. Para demonstran kemudian membuka jalan untuk Spinner, dan kemudian salah seorang anggota Paranormal Liberation berdiri di atas gedung untuk berorasi. Nah, villain dengan penutup kepala ini adalah villain yang sering muncul di Paranormal Liberation, dan tentu saja dia adalah salah seorang mutan. Kemudian villain ini berorasi dengan berkata kalau biarkanlah amarah menguasai kalian para demonstran, karena hari ini adalah hari untuk melakukan revolusi. Konsul dan edukasi queer yang dilakukan pemerintah selama ini hanyalah sebuah kebohongan, sebab itu adalah salah satu bentuk penindasan, sebab menurut villain ini, mereka para mutan adalah yang paling merasakan konsekuensi dari kebijakan-kebijakan pemerintah untuk meminimalisir kasus rasisme queer mutan. Lebih lanjut, villain ini berorasi bahwa sejak dulu saat fenomena paranormal mulai bangkit, di saat itu pula lah kekerasan terhadap mutan dan orang-orang bertubuh non-human mendapatkan kekerasan dan rasisme. Serta mirisnya lagi, ketika pelaku kekerasan ditanya perihal alasan dia melakukan tindakan rasisme, alasannya adalah karena para mutan adalah makhluk yang menjijikan. Meskipun saat ini para mutan di kota besar sudah diberi panggung, seperti contohnya Nezu yang seekor hewan dan para petinggi polisi yang adalah mutan, rupanya hal tersebut tidak serta-merta menghilangkan rasisme yang terjadi pada para mutan. Villain ini lalu berkata bahwa hanya di kota-kota besar sajalah para mutan dan non-mutan dapat menekan isu rasisme. Tapi beda lagi kasusnya kalau di pedesaan, sebab para mutan yang ada di pedesaan mendapatkan tekanan rasisme yang sangat nampak. Sekali lagi ini menjelaskan apa yang terjadi di panel pertama tadi. Lanjut, orasi villain ini belum selesai ternyata, di mana dia langsung membuka penutup kepalanya yang ternyata memiliki rupa seperti mutan serangga, lengkap dengan luka-luka yang ada pada sekujur wajahnya. Villain ini terus-menerus berorasi ke para demonstran mutan bahwa hari ini adalah revolusi untuk menunjukkan ke masyarakat dan pemerintah bahwa para mutan sudah muak dengan sistem anti-rasisme yang pemerintah bangun. Lebih lanjut, villain ini berkata ke para pahlawan bahwa dalam lubuk hati para mutan selalu dihantui dengan bayang-bayang kalau mereka bahkan bisa hidup tanpa diberkahi quirk sekalipun. Ya, ini sangat masuk akal karena berkat queer club para mutan ini bisa saja mengalami rasisme. Di sisi lain, Spinner yang sudah menjadi raksasa kini sudah kehilangan akal, yang mana ini terjadi setelah Spinner diberikan queer tambahan dari All For One, yang dia tahu saat ini adalah hanya merebut kembali Kurogiri. Setelah itu, Spinner hendak membunuh polisi dengan bentuk mutan. Ini ironis sih sebenarnya, mereka sama-sama mutan, tapi yang mereka mau bunuh juga sesama mutan. Ini ironi banget. Hampir saja para polisi ini tewas, dengan cepat muncullah Mezo dengan serangan Octoblow. Terlihat Mezo langsung mendaratkan pukulan bertubi-tubi di tubuh raksasa Spinner. Para mutan tentu saja marah besar dengan ulah Mezo dan langsung menghajar Mezo habis-habisan. By the way, di sini ada Steel Bulwark, yakni villain dengan kekuatan mutan 4 tangan yang pernah muncul di season 1 saat penyerangan USG. Kembali ke Mezo, kini Mezo berniat untuk dibunuh oleh para massa aksi. Mezo yang sedang terinjak-injak kemudian berkata ke para mutan, apa hubungannya harga diri mutan dengan penyerangan rumah sakit? Bukannya saat perang sebelumnya, para hero sibuk untuk menyelamatkan seluruh pasiennya agar tak terkena dampak serangan villain. Lantas Mezo juga marah di sini karena para mutan yang sedang menghajarnya seakan melupakan dedikasi para pahlawan demi menyelamatkan nyawa mereka. Kemudian kita dibawa ke backstory Mezo, di mana Mezo sedang babak belur. Entah apa ini sebenarnya, tapi yang jelas Mezo nampaknya sedang diusir oleh para warga di tempat tinggalnya. Ih, kasihan banget Mezo ini. Kembali ke masa kini, sekarang Mezo makin tersiksa oleh serbuan demonstran. Chapter 370 ditutup dengan Mezo yang bersumpah jika saja para mutan ini tak menyadari usaha para pahlawan untuk melindungi mereka, maka Mezo tak akan pernah memaafkan mereka semua. Dan ya, kita akhirnya diperlihatkan wajah Mezo tanpa masker, di mana terlihat Mezo sama seperti para mutan lainnya, yakni memiliki wajah abnormal seperti mutan pada umumnya. Dan chapter 370 pun selesai.
Chapter kali ini benar-benar membongkar apa sebenarnya yang terjadi oleh para mutan universe My Hero Academia, di mana mereka semua tak ada yang tak menerima perlakuan rasisme. Sangat tragis sekali sebenarnya. Tapi yang jelas karakter favorit saya di kelas A bakal punya panggung di sini. Jadi kita tunggu saja bagaimana Bang Hori mengungkap siapa sosok Mezo yang sebenarnya. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.